di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. Enam Syuhada Iya, itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Semoga kita sehat ya, dan Allah lindungi kita dalam kehidupan dunia yang penuh fitnah itu, dalam kehidupan dunia yang sementara, al-hayatul faniyah ya. Moga-moga kita Allah selamatkan bisa menyeberang sampai kehidupan akhirat yang kekal abadi dan tidak mati-mati lagi, yaitu al-hayatul baqiyah. Dan mungkin banyak orang yang tidak membahas ya perjumpaan Anas Urbaningrum, maksud saya, dengan ibunya saat Anas itu ya, satu pemandangan yang menggetarkan ya, bersimpuh di pangkuan ibundanya yaitu Hajah Sriati kemarin ya, di desa Ngaglik itu, Kecamatan Serengat, Blitar ya. Saya pernah ke Blitar, saya ada paman tinggal di situ, Blitar. Entah apa yang berkecamuk ya di dalam dada seorang Anies Baswedan sebagai seorang anak yang setelah meninggalkan 8 tahun ibundanya hidup dalam usia senja ya, dan ditinggalkan oleh putra kebanggaannya terbenam di Sukamiskin karena korupsi. Apa yang ada berkecamuk tampaknya. Anas tidak bisa berkata-kata ya, bahwa dia sudah melakukan kesalahan besar di hadapan orang tuanya. Mungkin dia ingat dan bisa mengakses Al-Quran dengan kemampuan intelektualnya sebagai orang yang berusia 45 tahun, puncak kematangan intelektual itu, dia sudah harusnya bisa berbakti kepada orang tuanya. Dan itu disebut dalam Al-Quran. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia supaya berbuat yang terbaik pada kedua orang tuanya. Dan orang tua Anas sudah meninggal, yang ayahnya tinggal ibunya di saat renta dia tinggalkannya. Wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wadu'athu kurha
ya, ibunya yang sudah dengan susah payah mengandung dia, ya, mengandung Anas, ya, dan kemudian melahirkan dengan susah payah. Mungkin Anas mengingat itu. Wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra. Kemudian Ibu Hajah Sriati itu, ya, merawat, ya, menyusui selama 30 bulan, ya, mengandung, kemudian menyapih, menyusui sampai 30 thalathuna syahra hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Dan ketika si bajabang bayi itu, ya kan, sampai tumbuh dewasa dan mencapai puncak kematangan intelektualnya pada usia arba'ina sana, 40 tahun, dia harusnya sudah berdoa, Rabbi auzi'ni, ya Rabb, anugerahkan kepadaku ilham, taufik, dan dorongan, auzin an ashkura, supaya bisa berterima kasih kepada Engkau, ya Allah, ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, yang sudah Engkau anugerahkan segala nikmat itu kepadaku yang sudah matang di usia 40-an, dan juga sudah nikmat itu sudah Engkau anugerahkan kepada kedua orang tuaku, wa ala walidayya wa ana amala sholihan, dan berilah aku taufik, hidayah, motivasi supaya aku bisa berbuat karya yang Engkau ridhoi, wa aslih li, dan hendaknya juga kebaikan itu fi dzurriyyati, mengalir kepada anak-anakku, ya Rabb. Itulah doa yang diucapkan Anas di usia 40-an tahun, yang mungkin doa itu lebih banyak diucapkan di dalam penjara Sukamiskin, di saat ibunya sudah tidak ada di depan dia, dan baru kemarin 8 tahun terpisah dia datang lagi bersimpuh. Entah apa yang ada di benak Anas Urbaningrum. Segala ambisi persoalan politik tentu hancur berderai di saat dia bersimpuh di pangkuan ibundanya Hajah Sriati kemarin itu. Tampaknya ini titik balik mungkin yang akan menciptakan ruang-ruang kesadaran baru bagi Anas Urbaningrum, bahwa orang tua, dan bukan politik, orang tua adalah segala-galanya dalam perspektif Islam. Dan dia melakukan kesalahan terbesar ketika ambisi politiknya, ambisi duniawinya membuat ibundanya terluka. Tentu seorang ibu mendapatkan kunjungan dan kemudian bersimpuh sang anak di pangkuannya, hanya maaf yang bisa diberikan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang sudah melukai hatinya. Karena betapapun jahatnya anak saya, dia anak yang pernah saya lahirkan, pernah saya besarkan, pernah saya susui. Tampaknya seorang ibu Hajah Sriati hanya derai air mata dan penuh kebahagiaan ketika anaknya kembali pulang. Tapi persoalannya, apakah Anas itu mengerti bahwa dia sudah melukai seorang ibunya dengan menerima gratifikasi dan salah pergaulan.
dalam mencapai karir-karir duniawinya yang fana, yang tidak ada gunanya di hadapan seorang ibu. Seorang ibu sungguh bahagia ketika anaknya pulang dan berbakti kepada dia di saat usianya telah senja. Mungkin jalannya juga sudah tertatih-tatih karena rentah. Sadarkah Anis? Sadarkah Anas? Korban Ningrum 8 tahun dia membuat luka ibu kandungnya sendiri. Alangkah jahatnya politik, tetapi masih tersisa waktu. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku bertobat kepada Engkau ya Allah. Wa inni minal muslimin, dan aku kini menyerah kembali kepada Engkau. Surat Al-Ahqaf ayat 15 sampai 16, juz 26. Wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.